Hadirin kaum muslimin ikhwani ihwillah, tiada kata dan kalimat yang paling indah dan sempurna selain dari ungkapan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin atas curahan rahmat dan kasih sayangnya. Pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan dan keimanan yang masih tertancap kuat di dalam hati kita masing-masing. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan dan suri tauladan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, istiqomah merupakan salah satu tonggak yang sangat penting bagi sebuah bangsa atau umat agar bisa berjaya, menempati posisi yang mulia dan memimpin lajunya sebuah peradaban dunia. Suatu umat yang kehilangan permata istiqomah akan kehilangan arah dan mudah dikalahkan oleh musuh-musuhnya. Karena dengan hilangnya istiqomah, moral akan rusak, perbuatan keji dan hina akan merajalela, kerusakan akan menyebar, kekacauan akan merata, dan umat akan dihantui oleh sifat hasad, dengki dan perpecahan. Sebaliknya, istiqomah akan memberikan buah yang manis di tengah-tengah umat yang berpegang teguh dengannya. Orang-orang yang istiqomah akan hidup tenang, damai, taat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyakiti orang lain. Bersabar ketika disakiti orang lain, selalu berperan serta dalam melakukan perbaikan dan membimbing orang yang tersesat ke jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah adalah luzum ta'alillah, yaitu konsisten dalam ketaatan dan kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang istiqomah adalah orang yang senantiasa konsisten taat kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya dan meninggalkan berbagai perkara haram. Orang yang berhasil meniti jalan istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan mendapatkan surga sebagai tempatnya di akhirat nanti. Firman Allah Subhanahu wa taala, Inna allazina qalu rabbuna Allahu summa safaqu tatazala alaihi malaikatu la takhafu wa la tajazzanu wa bi albihi titari kunnatum sawaduna. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka istiqomah, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih dan gembirakanlah mereka dengan surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Surat Fussilat ayat 30. Kemudian Rasulullah SAW bersabda,
qalu amantu billahi sumas taqi artinya maknanya katakanlah aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian istiqomahlah. Surah hadis riwayat Muslim. Mari kita selalu untuk istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun zaman terus berubah, walaupun musim terus berganti, tahun telah berlalu, mari kita manfaatkan sisa hidup yang Allah berikan, walaupun sementara untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan di dunia ini adalah nikmat yang harus disyukuri dengan berupaya meraih kebaikan dunia untuk menjadi bekal menuju akhirat. Lantas bagaimana usaha agar senantiasa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala? Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan supaya kita istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu salah satunya, pertama, senantiasa selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun dan kapanpun. Doa adalah salah satunya senjata paling ampuh yang dimiliki oleh seorang muslim dengan kekuatan doa, takdir yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada kita diperbaiki dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dengan memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memantapkan hati kita untuk selalu istiqomah di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Berfirman, Rabbana la tazigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatu innaka antal lawhabu. Artinya ya Rob kami janganlah engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi engkau, karena sesungguhnya engkaulah maha pengasih, engkaulah maha pemberi karunia. Surat Al-Imran ayat 8. Alasan kita berdoa karena Allah yang memiliki hati manusia, Allah yang membolak-balikan hati kita. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, Inna qaluba bani adaha qallaha bayna isba'anihi min asbihi rahmani kawabi aqid yansoru hayusu yansa'u, yang artinya sesungguhnya hati manusia seluruhnya di antara jari jemari Ar-Rahman seperti satu hati Allah membolak-balikannya sekehendaknya. Hadis riwayat Muslim nomor 2659. Yang kedua, selalu berkumpul bersama orang-orang yang soleh. Teman adalah orang yang memiliki pengaruh besar dalam hidup kita, sebab kita lebih cenderung mengikuti apa yang dilakukan oleh teman kita. Jika teman kita selalu berbuat keburukan, maka cepat atau lambat kita akan terbawa arus keburukannya. Namun sebaliknya, jika berteman dengan orang-orang yang selalu berbuat baik, selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka secara otomatis kita pun akan mengikuti mereka itu untuk pengaruh. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, Masalul jalisi salihi wal jalisi sawi kamsali salhid al miski wa kiri
al-hadri la taqta'umunaka min sahihil mi'li imma tastarihi au tajadur riyahu wa kiru waladi yuhriku badana ka au taubaka au tazidu min hurih riha habisatan, yang artinya seseorang yang duduk bertemanan dengan solih dan orang yang jelek adalah bagaikan berteman dengan pemilik mes dan pandai besi. Jika engkau tidak dihadiahkan minyak mes olehnya, engkau bisa membeli darinya atau minimal dapat baunya. Adapun berteman dengan pandai besi, jika engkau tidak mendapatkan badan atau pakaianmu hangus terbakar, minimal engkau dapat baunya yang tidak enak. Hadis riwayat Bukhari nomor 2101. Yang ketiga, perbanyak ilmu pengetahuan tentang agama. Ilmu adalah salah satu hal penting dalam mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa didasari dengan ilmu pengetahuan, maka tertolak begitu saja. Begitu pentingnya ilmu pengetahuan terhadap ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang ingin istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala pasti harus memperbanyak ilmu pengetahuan dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala, memahami sifat-sifatnya dan memahami bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, demikianlah ceramah singkat ini saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua dan kalian yang mendengarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang dan lebihnya atau salah dalam pengucapannya saya mohon maaf.